Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Satu kebahagiaan bagi kita manakala masih ada waktu bagi kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 6 kita akan merenungkan ya. Pembacaan kita dari kitab Yeremia pasal 6, dan kita melihat di sini bahwa Tuhan telah memutuskan untuk menghukum umat pilihannya ini, bangsa Yehuda, dan dikatakan bahwa yang akan menghukum mereka adalah dari utara, dan itu kita lihat nanti bahwa yang akan menghukum mereka, alat di tangan Tuhan, adalah bangsa Babel. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Tuhan sendiri yang bertindak menghukum mereka karena dosa-dosa umat ini ya. Mereka melawan Allah, tidak mau bertobat. Mari kita melihat dalam Yeremia pasal 6 ayat 10 ya, ayat 10 kita baca sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama Yeremia pasal yang ke-6 mulai ayat 8 ya. Mulai ayat 8 kita baca. Ayat 8 dan seterusnya. Ya, Yeremia pasal 6 ayat 8. 1 2 3. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan, aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya rendah. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jelas bahwa hukuman ini dari Tuhan, ya, hukuman dari Tuhan. Dan sangat mengerikan sekali hukuman itu. Bayi-bayi, ya, teruna-teruna, pemuda-pemudi, orang tua yang lanjut umur, semua merasakan dan mereka mengalami penderitaan, ya, dikatakan mengalami kesengsaraan, ya, mengalami kehancuran, ya, karena tangan Tuhan yang teracung, ya, melawan mereka, melawan umat ini. Bahkan dikatakan ladang-ladang mereka, harta mereka, istri-istri mereka, ya, diambil orang, beralih kepada orang lain. Artinya semua dirampas. Dan ini terjadi di tahun 586 itu, ya. Kalau kita dilihat pasal 6 ini masih bentuk peringatan atau nubuatan juga kepada mereka. Belum terjadi, tetapi akan terjadi, ya. Namun kalau kita nanti melihat terus kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia, ada nabi-nabi palsu yang tidak percaya, menolak apa yang disampaikan Nabi Yeremia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia akan tergenapi, ya, karena ini adalah firman Tuhan, dan pendapat nabi-nabi palsu tidak tepat, ya.
Nah, tapi mereka berkata begini, tidak akan mungkin ada penghukuman itu, Tuhan kan baik. Maka mereka selalu mengatakan ada damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Jadi mereka mengelabui umat itu. Nah, ini persoalan adalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu dan imam-imam yang menipu, ya. Jadi mereka tidak menyatakan kebenaran, ya. Mari kita lihat di ayat 13, dikatakan sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, ya. Jadi hidup mereka, umat itu hanya untuk untung, bukan melakukan kebenaran. Nah, walaupun nanti di bagian berikut kita melihat bahwa mereka mencoba mengadakan korban, ya, tetapi ya bukan itu yang Tuhan mau. Misalnya di ayat 20 berkata begini, apa gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tubuh yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Ya, bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Jadi mau suap Tuhan dengan korban-korban, dengan persembahan nggak bisa. Masalahnya kelakuan mereka yang tidak berubah. Jadi kalau seseorang mau persembahkan sesuatu kepada Tuhan tapi kelakuannya tidak berubah, nggak ada gunanya. Ya, jadi Tuhan nggak bisa disuap, ya. Kita kasih korban persembahan kita, sementara sikap hidup ya, tidak ada perubahan. Nah, umat ini sampai nanti kepada pembuangan mereka, ya, terlaksana juga pembuangan itu karena memang fakta mereka tidak bertobat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting bahwa ya akibat dosa yang mereka lakukan harus mereka tanggung, dan Tuhan sendiri yang memberikan hukuman itu, ya, Tuhan sendiri, ya. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku, kata Tuhan, pada waktu aku menghukum mereka, ya, pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Saudara, kalau sudah Tuhan yang menghukum, bertindak, siapa yang bisa melawan, siapa yang bisa menghindar? Ya, sejatinya Tuhan tidak merancanakan hukuman. Yang Tuhan rancangkan adalah supaya ya manusia itu bertobat, ya, manusia itu bertobat secara umat ini. Itu sebabnya Tuhan mengutus nabi-nabinya memberitahukan supaya mereka bertobat. Tetapi kenyataan adalah umat itu mengeraskan hati, ya. Dikatakan baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Wah, ini dia, ya. Jadi ini situasi yang sangat mengerikan karena banyak penipuan, ya, banyak kebohongan, ya, banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan sungguh bahwa murka Tuhan itu ya luar biasa, ya, hangat, dikatakan dengan kehangatan murka Tuhan, ya, dengan kehangatan murka Tuhan. Jadi benar-benar murka itu ditumpahkan, ya, kepada umat itu karena umat itu tidak mau bertobat, ya, tidak mau ya kembali, ya, mendengar suara Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hati. Nah, dikatakan tadi semestinya mereka sadar dong bahwa mereka sudah berdosa, ya, tetapi itu tidak mereka lakukan. Di ayat 15, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, mestinya malu, tapi faktanya tidak malu. Dan itu gambaran, ya, atau fakta yang terjadi juga di era modern ini. Ada orang-orang yang tidak malu berbuat dosa, ya, tidak malu melakukan hal yang keji, tidak malu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan ada yang bangga menceritakan bahwa mereka bisa melakukan penipuan, bisa melakukan kebohongan, bisa melakukan, ya, merampas milik orang lain, ya, melakukan hal-hal yang sangat-sangat, ya, tidak memuliakan nama Tuhan. Mereka membicarakan padahal itu adalah kejijikan, ya.
Mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Wah, ngeri ya. Jadi kalau orang yang tidak menyadari, ya tidak malu dia sudah melakukan dosa, ini sangat-sangat susah ya. Jadi akan asik terus orang ini melakukan dosa itu. Ya, kita lihat bagaimana berita-berita terakhir, ya bagaimana orang yang tiba-tiba bisa menumpuk kekayaan yang luar biasa, terus bagaimana caranya dia mendapatkan kekayaan itu. Ternyata penipuan, melakukan penipuan, kebohongan, korupsi, ya, bisnis secara ilegal. Ya, tapi mereka tahu nggak itu? Tahu, tapi tidak malu. Ya, malah mereka asik dengan itu, menumpuk kekayaan mereka. Nah, bagaimana mungkin Allah tidak murka? Bagaimana mungkin Allah tidak akan menghukum orang yang seperti ini? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus waspadalah kita dalam perjalanan hidup kita. Milikilah kepekaan, ya, suara Tuhan. Manakala kita diingatkan oleh kebenaran firman atas dosa kesalahan yang kita lakukan, ya malulah dengan hal itu. Malulah kita berbuat dosa, malulah kita merancangkan yang jahat, malulah kita memikirkan pikiran-pikiran yang jahat itu, ya, pikiran untuk balas dendam, sakit hati dan lain sebagainya, ingin membunuh orang lain. Malulah gitu ya, malulah masih melakukan perzinahan, malulah masih ya hidup pesta pora, mabuk-mabukan, ya, malulah ya mengedarkan narkoba, ya, bisnis haram gitu ya, malulah. Ya malulah menipu orang lain, malulah. Jadi kalau kita hidup di dalam ketidakbenaran, ya melakukan dosa dan kita malu akan hal itu, maka tindakan kita apa? Wah, ini perbuatan memalukan ini. Oh, nggak mau dong, saya nggak mau. Untuk apa saya terus melanjutkan dosa ini gitu. Jadi kalau ada orang tidak merasa malu lagi dan tidak merasa jijik, ya ketika dia melakukan dosa, ini sangat berbahaya. Terus mau diapain orang seperti ini kan gitu, kira-kira begitu. Diingatkan, ditegur, dinasehati, didisiplin, tetap saja ya murka Allah turun atasnya, itu saja. Ya, jadi mari jangan sampai kita mengeraskan hati ketika Tuhan mengingatkan kita akan dosa atau kesalahan kita. Jijiklah, ya, malulah. Ya, aduh, nggak mau kan gitu, nggak mau dong, saya ada di sini terus menerus. Ya, mungkin kita ada pernah atau dalam situasi lingkaran dosa karena terjebak oleh situasi dunia, terjebak kelemahan iman kita, terjebak keinginan kita, ambisi kita. Nah, tetapi ketika Tuhan menyadarkan kita bahwa itu memalukan, udah tinggalkan. Ya, jangan asik di situ. Ya, jangan lakukan itu menjijikkan. Ya, merasa malulah, kenalilah noda masing-masing. Jadi kita harus mengenali noda yang ada di dalam hidup kita, ya. Kira-kira seperti kita sedang pakai baju, kalau ada kotoran di baju, masa kan kita terus pakai baju yang kotor? Ya lepaskanlah, gantilah, ya, atau belum cuci dulu lah. Kalau toh baju itu harus kita pakai, cuci dulu lah, bersihkanlah noda-nodanya. Setelah bersih baru pakailah, maka segar, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita peka dengan kehidupan kita, jangan asik di dalam dosa-dosa kita supaya murka Tuhan, ya, tidak turun atas kita. Umat Yehuda diperingatkan oleh Tuhan bahwa mereka telah melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Mereka melakukan dosa tetapi mereka tidak malu, tidak jijik dan asik terus di sana dan tidak mau bertobat. Akhirnya ya Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Milikilah kepekaan itu, ya. Miliki dan jangan mau terus hidup di dalam dosa, ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu malulah, ya. Tinggalkan, segera datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.